Drop it. Oke friends, welcome to Servan Gaming. Pada video kali ini gue mau membahas Xiao, tentang Xiao ya, karakter yang akan keluar pada 2 Februari 2021 ya, atau lebih tepatnya sesudah banner Ganyu. Jadi gue mau buat video ini bila teman-teman yang belum gacha Ganyu ya, ini lebih bermanfaat yang bagi yang belum gacha Ganyu. Seperti gue belum dapat Ganyu padahal PT gue udah 76%. Bayangkan 76% itu udah hard PT kayaknya, bukan soft PT lagi. Jadi gue mau membahas ya, kenapa kita harus skip Ganyu atau kenapa kita harus skip Xiao ya. Jadi kali ini gue bakal membahas skill-skill dari Xiao ya. Kenapa gue nggak bahas skill Ganyu? Karena udah keluar ya, karakternya udah keluar, udah bisa dicoba di trial ya. Jadi teman-teman pasti udah tahu keunggulan dari skill Ganyu ya. Jadi skill Ganyu itu menurut pribadi gue, pendapat gue pribadi ya, keunggulannya itu bila dia itu bisa menjadi DPS, dia bisa menjadi support ya. Jadi kalau dia DPS, kita bisa mengandalkan charge attack-nya ya, dan juga ultimate burst-nya juga bisa. Namun bila kita ingin membuat dia support, kita harus upgrade itunya ya, ultimate burst-nya terlebih dahulu ya. Ultimate burst-nya sangat bagus ya, dia memberikan damage Kairo sebesar 20% bila kita berada dalam area ultimate burst tersebut ya. Ganyu itu kan menaikkan crit damage ya, jadi kita hanya perlu mendapatkan artefak crit rate ya, baik substat dan main stat. Sekarang gue bakal bahas Xiao ya, Whirlwind Thrust ya. Whirlwind Thrust itu merupakan skill pertamanya ya, normal attack dan juga charge attack ya. Normal attack-nya memberikan damage sebanyak 6 kali ya, lalu charge attack-nya memberikan damage dari udara ya. Jadi kerusakan atau damage yang diakibatkan di udara itu tergantung dari ketinggiannya. Semakin tinggi kita lompat, maka semakin tinggi atau semakin banyak damage yang akan dihasilkan. Lalu charge attack dari Xiao ini tidak bisa dilakukan di tanah ya, atau menginjakan tanah kita nggak bisa. Kita harus lompat. Lalu elemental skillnya adalah Luministic Wind Cycling ya. Jadi Xiao itu kan menerjang ke depan, whoosh, lurus ya, memberikan damage anemo ke musuh ya. Namun bagusnya skill ini bisa digunakan di udara ya. Jadi Xiao ini menurut gua lebih fleksibel karakternya, nggak terlalu kaku ya. Lalu skill ini dapat kita lakukan 2 kali berturut-turut, bisa sekali juga bisa ya, maksimal 2 kali ya. Lalu yang ultimate burst-nya itu adalah Band of All Evil. Jadi Xiao itu kan berubah jadi mode iblisnya. Dia pakai topeng, gue nggak tahu topeng apa itu. Keunggulan dia memakai topeng itu adalah jadi jangkauan serangan Xiao itu jauh lebih besar ya. Jangkauan itu luas serangan yang dihasilkan oleh Xiao itu, baik normal attack dan juga charge attack ya. Xiao itu kan normal attack-nya kan itu merupakan physical damage bonus ya. Jadi jika kita berubah jadi ultimate burst atau iblis tersebut, maka serangannya otomatis akan berubah jadi anemo damage bonus ya. Dengan aktifnya mode iblis ini ya, lompatan Xiao jauh lebih tinggi ya. Jadi lompatnya semakin tinggi, maka charge attack yang dihasilkan Xiao itu maka akan jauh lebih sakit ya, lebih keras damage yang dihasilkan oleh charge attack-nya, karena charge attack itu bergantung pada ketinggian Xiao lompat. Oke, yang talenta pertamanya ya, Evil Conquer atau Tamer of Demons. Jadi ketika ultimate burst si Xiao ini aktif ya, Band of All Evil ini, maka akan meningkatkan damage Xiao sebesar 5%. Jadi damage Xiao itu akan meningkat 5% selama 3 detik ya. Jadi selama 3 detik itu akan naik terus 5%, 5%, 5%, 5% ya. Lalu maksimal peningkatannya itu maksimalnya 25% ya, damage yang dihasilkan oleh Xiao ini ya. Dissolution Aeon Even Fall ya. Jadi saat Luministic Wind Cycling digunakan, akan meningkatkan damage Luministic Wind Cycling. Luministic Wind Cycling itu adalah elemental skillnya ya, yang menerobos whoosh itu ya. Jadi naik sebesar 10% ya selama 6 detik. Oke, Transition Gravity Divide ya, talenta skill yang ketiga. Dia menurunkan damage yang diakibatkan jatuh dari semua anggota party sebanyak 20% ya. Oke, sekarang gue bakal bahas Constellation ya. Ini kalau gue jadi teman-teman sih gue bakal skip nonton ya. Kenapa? Karena gue F2P ya. Ya gue beli BP sih, tapi nggak mungkin juga gue Xiao itu gue cons ya. Tapi teman-teman lebih baik tahu saja. Oke,
konstelasi yang pertamanya itu adalah Dissolution Aeon ya, Destroyer of the War. Jadi menambahkan jumlah Luministic Wind Cycling dari 2 menjadi 3 ya. Wind Cycling itu kan elemental skillnya yang wus lagi ya, sebanyak 2 kali ya. Jika kita Constellation 0, jika Constellation 1 maka akan bertambah 1 lagi wind cycling ini ya. Jadi 3 buah atau maksimal 3 kali menuju cooldown ya. Lalu konstelasi yang keduanya itu adalah Annihilation Aeon ya, Blossom of Kaleidos. Jadi ketika dalam party ya, Xiao mendapatkan energi recharge tambahan sebesar 25% jika teman-teman tidak menggunakan Xiao tersebut ya. Maksud tidak menggunakan Xiao ini adalah contohnya kan dalam satu party itu atau satu tim itu kan ada 4 orang ya, 4 anggota. Teman-teman tidak menggunakan, dalam anggota tersebut ada Xiao ya, tapi teman-teman tidak menggunakan Xiao itu dalam 4 anggota tersebut. Maka akan meningkatkan energi recharge Xiao sebesar 25% ya. Lalu konstelasi yang ketiganya adalah Evil Conqueror, Wrath of Deity. Jadi meningkatkan talenta dari Luministic Wind Cycling sebanyak 3 ya. Ini meningkatkan level talenta ya. Jadi maksimalnya dari 12 menjadi 15 ya. Wind cycling itu teman-teman udah gue bilang tadi ya, elemental skillnya yang wush itu ya. Jadi yang konstelasi 4-nya itu adalah Transition Extinction of Suffering ya. Jadi ketika Xiao di bawah 50% ya, dia akan mendapatkan bonus defense ya, bonus pertahanan sebesar 100%. Lalu konstelasi 5-nya itu adalah Evolution Aeon, Origin of Ignorance. Jadi meningkatkan talenta dari Band of Evil ya, sebanyak 3. Jadi maksimal level dari 12 menjadi 15 ya. Lalu yang terakhir adalah Constellation 6 ya, yang gak bakal gue dapat ya, gak bakal gue dapat nih. Jadi selama Ultimate Burst-nya aktif ya, atau Band of All Evil itu aktif, jika kita menyerang 2 musuh ya atau lebih dengan charge attack ya, akan memberikan Luministic Wind Cycling 1 charge tambahan dan mengurangi cooldown Luministic Wind Cycling sebanyak 1 detik ya. Ingat, menyerang 2 musuh atau lebih dengan charge attack ya, bukan dengan normal attack. Jika kita menyerang dengan normal attack, maka nggak akan jalan konstelasi ke-6 ini ya, karena dia menggunakan charge attack, hanya charge attack ya. Oke friends, jadi itu merupakan skill dari Xiao ya. Gua harap video ini dapat membantu ya. Jadi menurut gua Xiao ini lumayan bagus ya. Tergantung sih. Katanya sih udah ada nerf ya, atau penurunan skill pada Xiao ini ya, karena dia terlalu OP di beta. Gue udah dapat informasinya sih, pengurangan skillnya itu, tapi gua nggak sharing terlebih dahulu ya. Takutnya itu informasinya nggak benar ya. Oke, lalu pilihannya adalah antara Ganyu atau Xiao ya. Antara Ganyu atau Xiao. Jadi menurut gua teman-teman yang yang mau gacha Xiao silakan gacha ya. Menurut gua sih ini OP parah ya di DPS. Karena Ganyu itu juga OP sih, juga OP, tapi Ganyu itu menurut gua sih terlalu kaku ya. Mainnya terlalu kaku. Dia harus menembakkan charge attack-nya dalam 2 detik ya. Jika kita diganggu dalam 2 detik itu, maka kesempatan kita menyerang akan hilang ya. Tentu saja ini hanya pendapat pribadi gua. Ganyu itu banyak juga bagusnya ya. Seperti charge attack-nya itu yang memberikan damage Cairo area ya. Ultimate burst-nya yang lama ya, durasinya lama, cooldown-nya juga sama dengan durasinya. Itu sangat bagus ya. Lagi pula gue punya Amos Bow. Tapi gue nggak dikasih sama MiHoYo ya. Aduh, ini mungkin MiHoYo ngira gue nggak butuh Ganyu ya. Oke, fine. Gue bakal pikir-pikir dulu gacha Ganyu atau Xiao. Mungkin gue bakal gacha Xiao aja kali ya. Oke friends, menurut gue Xiao ini bagus bagi teman-teman yang tidak punya DPS lain ya, seperti DPS Keking, nggak punya Diluc, nggak punya Childe, itu bagus dapatkan Xiao ya. Atau Nungging atau Ningguang teman-teman, jika ingin upgrade juga boleh ya. Tapi gue kurang tahu sih, gue belum pernah up Ningguang ya. Gue belum pernah upgrade dia karena gue punya Keking ya sebagai DPS utama gue. Namun bagi teman-teman yang mau Xiao ini, DPS-nya sangat bagus ya. Tapi ingat, lebih bagus lagi jika teman-teman punya Primordial Jet ya, atau Spear atau tombak primordial ya. Itu lumayan bagus karena salah satu substatnya itu adalah menambahkan crit rate ya. Oke friends, itu dia menurut pendapat gua ya, pendapat pribadi gua. Jika teman-teman punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Ganyu atau Xiao. Oke, jadi hanya sampai itu video gua hari ini ya. Jika membantu silahkan like, subscribe bagi teman-teman yang ingin membantu gua untuk agar channel ini lebih berkembang ya. Karena gue sangat menghargai apresiasi teman-teman yang sudah menonton video gua.
Oke friends, see you next in video. Bye bye.